Sejauh yang saya tahu, ada beberapa wanita di Guzhongsheng. Apakah itu salah satunya? Xiao Yan awalnya tertarik, dan benar-benar berpikir bahwa ratu kemungkinan besar berusia 6 tahun, tetapi kata-kata ratu segera terhapus, ketegangan meski begitu, permaisuri masih mungkin berusia 6 tahun. Lagi pula dia tidak tahu bahwa 9 adalah Xiao Yan, tentu saja, mungkin saja dia sengaja menyembunyikannya. Namun terlepas dari benar atau tidaknya, tidak ada artinya bagi Xiao Yan untuk terus bertanya. Xiao Yan percaya bahwa dengan semakin banyak pertemuan yang diselenggarakan di masa depan, identitas Liu secara bertahap akan menjadi jelas, dan tidak akan sulit ditebak. Tidak, Xiao Yan tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya, dia tidak pernah berpikir bahwa permaisuri akan memikirkan hal ini. Kamu ingin memurnikan pil ini? Ratu mengangkat alisnya dan bertanya setelah menatap Xiao Yan dengan curiga. Yah, cobalah. Kami belum yakin apakah itu bisa diperbaiki. Xiao Yan mengangguk. Jika berhasil pada saat itu, dapatkah saya juga memberikan satu kepada selir saya? Melihat selir ini telah banyak membantu Anda, seharusnya tidak terlalu banyak meminta pil. Setelah jeda, Ratu tersenyum dan berkata. Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata itu, tampaknya dia tidak menyangka bahkan permaisuri akan tertarik dengan pil ini, jadi cukup untuk menunjukkan bahwa pil ini memiliki efek tertentu, meskipun abadi, itu masih efektif. Lagi pula, bagi wanita, kecuali Wu Tianyu yang mengerti seni bela diri, semuanya terlahir untuk mencintai keindahan, dan keabadian tidak terkecuali. Dari sudut pandang ini, kemungkinan San menjadi seorang wanita sangat tinggi, dan baik San maupun si banyak bicara, tetapi dari analisis kedua pertemuan tersebut, San lebih cenderung menjadi seorang wanita, dan si seharusnya tidak. Alasan mengapa Xiao Yan sangat mementingkan pertemuan aneh ini saat ini adalah karena ini adalah satu-satunya cara bagi Xiao Yan untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang dunia lain. Saat Anda memasuki dunia tertentu, Anda tidak akan seperti lalat tanpa kepala saat Anda memasuki alam Suanyin. Bersiaplah, atau pergi dengan tujuan yang pasti, bisa langsung mencapai tujuannya agar budidaya lebih efisien. Kamu tidak mau, kan? Permaisuri menyipitkan matanya yang indah dan menatap Xiao Yan, langsung menekan Xiao Yan. Tentu saja aku bersedia. Permaisuri membutuhkan Xiao Yan untuk melakukan yang terbaik, dan dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk memperbaiki pil ini. Xiao Yan segera menjawab dengan serius, seperti yang dikatakan permaisuri, selama Xiao Yan pergi, dia terlalu banyak membantu Xiao Yan, itu bukan hanya keluarga dan mitra Xiao Yan, tetapi juga di mana hati Dao Xiao Yan berada. Meskipun Xiao Yan menyetujuinya, tidak ada senyum di wajah Ratu, karena dia tidak suka cara Xiao Yan berbicara dengannya, dan sepertinya dia selalu merasa terasing darinya, memperlakukannya sebagai orang luar. Panggil aku Nanfu mulai sekarang, jangan panggil aku Ratu lagi. Adapun mengapa Ratu tiba-tiba marah, Xiao Yan sedikit terkejut dan hanya bisa mengangguk setuju. Juga, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu membutuhkan aku untuk menemanimu sebentar, kapan kamu akan pergi? Ratu bertanya dengan penuh harap. Kamu bisa mulai setelah memurnikan pil ini. Aku ingin mencari sumber kekuatan lain, kata Xiao Yan, ketika dia mencari Mixu Tianlei sebelumnya, nama yang ditemui Chang Yuhua di Broken Star Boundary adalah pengingat. Setelah satu kalimat, itu juga bisa menjadi petunjuk, tetapi tidak yakin apakah yang dikatakan itu benar atau tidak. Tampaknya kamu sudah memiliki tujuan, tetapi apakah kamu tahu apa sumber kekuatan spesifiknya? Tanya Ratu, memegang cangkir teh dengan lembut dengan jari-jarinya yang ramping, dan menuangkan teh panas untuk Xiao Yan. Itu hanya sebuah petunjuk, tapi aku tidak bisa memastikan secara spesifik. Jawab Xiao Yan dengan senyum masam. Di mana perkiraan lokasinya? Sang Ratu memandang Xiao Yan. Kekosongan di ujung utara Laut Barat disebutkan oleh seorang teman ketika saya mendapatkan Mixu Tianlei, tapi saya tidak yakin apakah itu benar atau tidak, kata Xiao Yan, ini bukan petunjuk. Xiao Yan memilih memberitahu Ratu, diharapkan Ratu dapat menggunakan kekuatan Pavilion Qianji untuk mengunci petunjuk secara langsung, setidaknya tidak melarikan diri.
Kekosongan di ujung utara Laut Barat. Miexu Tianlei memiliki informasi di Paviliun Qianji pada saat itu. Apakah ada sumber kekuatan lain di sana? Dua wanita masuk dengan cepat, memegang pena dan tinta. Ratu dengan cepat menulis kata, Jibei, di catatan itu, dan kedua wanita itu pergi dengan cepat. Tepat ketika Xiao Yan menyesap kedua cangkir teh, terdengar suara langkah cepat lainnya, dan kedua wanita yang telah pergi datang dengan cepat, keduanya memiliki piring di tangan mereka, dan ada tabung kertas yang diletakkan dengan rapi di depan meja permaisuri. Ratu mengambil tabung kertas dan memeriksanya satu per satu, dan segera melambaikan tangannya. Ratu terus berbicara setelah keduanya mundur. Benar-benar ada petunjuk lain tentang keberadaan kekuatan asli di ujung utara, tetapi lebih dalam di ujung utara, dan diperkirakan bahkan Taiksu tidak akan memilih untuk masuk ke sana. Ratu berkata, dia sudah memberikan Xiao Yan jawaban yang lebih pasti di sini, informasi. Selain itu, apakah ada petunjuk lain tentang sumber kekuatan? Sumber api dan guntur adalah yang terbaik, kata Xiao Yan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kekuatan asal dapat ditemukan sesuka hati? Memang ada banyak petunjuk, tapi mungkin 10 petunjuk dan 10 petunjuk palsu. Kamu sekarang dapat memiliki 3 hati api dan hati guntur, itu karena keberuntunganmu. Bagaimana orang biasa bisa seberuntung itu? Sang ratu mengangkat alisnya dan berkata dengan marah. Apakah petunjuk dari tanah di ujung utara dapat diandalkan? Apakah perlu pergi dan mencari tahu? Xiao Yan meminta pendapat ratu. Lagi pula, tidak ada banyak waktu, jadi lebih tepat mencoba memilih petunjuk dengan probabilitas yang lebih tinggi. Jika kamu pergi lebih jauh ke ujung utara, aku khawatir semuanya akan menjadi badai kosong. Bahaya memasukinya sudah jelas. Itu tidak lagi cukup kuat untuk tabut. Memasuki itu adalah masalah, kata ratu perlahan. Xiao Yan segera mengingat bahwa mereka juga menghadapi badai hampa setelah tiba di ujung utara. Pada saat itu, mereka bertemu Chang Yuhua yang dapat dengan bebas masuk dan keluar dari badai hampa, dan Chang Yuhua lah yang membawa mereka ke alam bintang patah. Selama Chang Yuhua ditemukan, selama dia mau, dia harus masuk, itu bukan masalah besar. Jika kamu bisa memasukinya, petunjuk ini memang layak untuk ditelusuri, jadi apa kamu tidak tahu kekuatan asli apa yang ada di dalamnya? Ratu bertanya lagi. Ada banyak atribut dari kekuatan asli di dunia, yaitu asal-usul dunia selain api dan guntur. Ada banyak kekuatan asli dari kekuatan untuk Xiao Yan, kekuatan asli lainnya mungkin tidak cocok untuknya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, dia hanya ingat bahwa Chang Yuhua telah menyebutkan sesuatu, dan dia bahkan tidak mengatakan itu adalah kekuatan sumbernya, tetapi dia tidak berharap untuk menyebutkannya dengan santai, dan Ratu menegaskan di sini bahwa ada benar-benar sebuah petunjuk. Sang Ratu segera menjentikkan jarinya lagi. Paviliun Qianji berisi informasi yang luar biasa. Karena dia ingin menjadi istri yang mulia yang berbudi luhur, keberadaan organisasi semacam itu memang dapat menghemat banyak energi. Setelah beberapa saat, hanya beberapa nama yang perlahan tertulis di atas kertas nasi yang diletakkan di atas meja ratu. Jika petunjuknya benar, sumber kekuatan ini kemungkinan besar. Sang ratu menulis satu persatu. Adapun nama-nama ini, Xiao Yan belum pernah melihatnya sebelumnya. Meskipun ada banyak sumber kekuatan, tidak semuanya dapat digunakan oleh orang-orang. Bahkan jika Xiao Yan memperoleh sumber api dan guntur, itu hanya kekuatan turunan, dan esensinya masih api, karena lingkungan yang berbeda akan melahirkan ke api asli dari berbagai kemampuan. Hal yang sama berlaku untuk sumber kekuatan lain, tetapi untuk Xiao Yan, hal utama yang dia cari adalah nyala api dan guntur, dan yang kedua adalah sumber jiwa. Meskipun ada jiwa anak dari jiwa kehampaan, itu adalah jiwa anak-anak. Jiwa utama secara alami lebih baik. Saat ini diketahui bahwa orang-orang telah memiliki kekuatan dari sumber aslinya, yang dapat dikecualikan, sehingga nama-nama ini diperoleh, tetapi dapat eksis di kedalaman paling utara untuk waktu yang lama. Kecuali tempat itu sulit dijangkau, sumber kekuatan ini seharusnya itu tidak biasa. Api. Saya mendengar bahwa api ini lahir di dunia bawah. Itu lahir dari sejumlah besar mayat yang membusuk setelah kematian,
jadi api ini sangat cocok untuk memurnikan boneka. Atau mungkin, Thunderheart peringkat kedua, bernama Jilei, yang terkenal dengan kecepatannya dan sudah lama tidak terlihat. Namun, saya pikir yang paling mungkin adalah jantung api peringkat kedua, bernama Nyala Api, melihat pengontrol menggunakan api ini, dan nyala api berubah menjadi magma padat. Itu dapat membakar semua materi bintang dalam sekejap dan mengubahnya menjadi telapak magma besar. Pemandangan itu sangat spektakuler pada suatu waktu, informasi tentang dia, dan jika ujung utara benar-benar api ini, mungkin itu bisa membantu. Memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Permaisuri dengan serius membuat rencana untuk Xiao Yan dan membantu Xiao Yan dengan tulus. Kamu tidak punya banyak waktu, jadi serahkan masalah ini padaku. Itu harus diatur dengan benar selama periode alkimiamu. Ratu melambaikan tangannya secara langsung dan menepuk dadanya. Xiao Yan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat, meskipun dia mengepalkan tinjunya bersama-sama, tapi dia tidak mengucapkan kata-kata terima kasih. Mata ratu menjadi gelap, Xiao Yan hanya bisa menarik tangannya karena malu. Tampaknya Yang Mulia sangat kuat karena dia memiliki istri yang berbudi luhur di belakangnya. Saya sangat beruntung memilikinya, terima kasih. Xiao Yan berkata sambil tersenyum, dan senyum muncul di wajah ratu ketika dia mendengar ini. Makna penglihatannya masih bagus, tapi, aku masih berharap suatu hari nanti. Ratu ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu, Xiao Yan tiba-tiba berdiri, dengan tatapan mendesak di matanya. Waktu hampir habis. Aku akan segera pergi setelah memurnikan pil ini, lalu aku akan pergi dulu. Xiao Yan melihat dengan tergesa-gesa, melihat Xiao Yan pergi, sang ratu menggertakkan giginya dengan erat, tetapi ekspresi wajahnya sangat cepat. Hanya berbaring. Cukup keras kepala, tapi menyenangkan untuk merasa sulit. Pantas saja aku begitu acuh tak acuh saat itu, tapi Gu Zongsheng masih teguh. Mungkinkah perasaan yang sama? Sudut mulut ratu menjadi semakin intens, dan dia menuangkan teh untuk dirinya sendiri rasakan perlahan. Ketika Xiao Yan berjalan keluar dari halaman ratu, ada banyak mata tertuju padanya, karena dia telah benar-benar berubah menjadi tampilan yang berbeda dari sebelum dia masuk, dengan rambutnya disisir lagi, dan mengenakan pakaian terhormat permaisuri. Pakaian yang dibuat di situs web sama sekali tidak palsu, dan telah terjadi perubahan temperamen secara kualitatif. Melihatnya seperti ini, sepertinya kamu bisa menandingi permaisuri, barusan. Setelah menutup mulutnya, dia tidak berani berbicara omong kosong lagi, karena ratu berjalan keluar dari halaman belakang dan memerintahkan semua gulungan untuk disimpan, dan paviliun Qianji dimulai kembali. Sekarang kita perlu mengumpulkan semua petunjuk tentang hati asli sebanyak mungkin. Tingkat Qianji adalah yang tertinggi. Sang ratu tampak serius, dan suaranya yang bermartabat bergema di paviliun Qianji. Tiba-tiba, semua orang sibuk segera naik. Setelah meninggalkan paviliun Qianji, Xiao Yan langsung pergi ke aula alkimia alam dewa kuno. Ada batas yang kuat di sini, untuk mencegah dampak energi besar yang dihasilkan oleh penggorengan merusak bangunan di sekitarnya dan menghindari korban. Jika beberapa ramuan bermutu tinggi digoreng dalam tungku, kekuatannya sangat mengerikan. Tidak jarang alkemis terluka parah, jadi Xiao Yan tidak memilih untuk kembali ke halamannya untuk memurnikan obat. Meskipun ramuan ini digunakan untuk kecantikan, tetapi nilainya tidak rendah, dan jika sudah mencapai tingkat semu, masih perlu dilakukan persiapan yang matang. Aku tidak tahu di mana Lang Tian sekarang. Dengan bakatnya untuk memurnikan obat, dia seharusnya lebih kuat. Ketika Xiao Yan berpikir tentang memurnikan obat, dia tanpa sadar memikirkan Lang Tian. Lagi pula, orang gila obat itu terobsesi dengan memurnikan obat. Itu hanya di luar jangkauan Xiao Yan. Aula alkimia di alam dewa kuno juga megah dan gemerlap, mendekati alkimia sangat menarik, meskipun tidak terlihat semegah dan seindah rumah lelang, tidak ada yang berani mengatakan bahwa kekuatan aula alkimia lebih buruk dari rumah lelang. Lagi pula, beberapa pil tak ternilai harganya, bahkan tak ternilai harganya.
Dibandingkan dengan rumah lelang yang mendapatkan perbedaan harga dengan mengumpulkan harta untuk dilelang, sang alkemis menciptakan harta karun, jadi dari segi nilai, aula alkimia bahkan lebih baik. Dan karena patung layu yang dibuat untuknya oleh permaisuri, Xiao Yan tidak berani menunjukkan wajahnya di dunia dewa kuno. Dia tidak bisa terbiasa dengan itu, jadi Xiao Yan masih memakai topeng dan masuk ke aula pemurnian obat. Aroma obat memenuhi seluruh lobi, dan segera setelah Xiao Yan masuk, seseorang datang untuk menyambutnya. Setelah memasuki lobi, Xiao Yan menemukan bahwa tata letak interior seluruh lobi seperti interior kuali obat, yang cukup inovatif. Melihat sekeliling, ada lebih dari selusin lantai, semuanya padat dengan ruangan, ini semua adalah ruangan alkimia, yang disediakan untuk semua alkemis di dunia dewa kuno, tampaknya seluruh strukturnya sangat lengkap. Untuk menghindari masalah, ketika tiba saatnya menggunakan wajahnya, Xiao Yan hanya menyikat wajahnya dan mendapatkan ruang alkimia kelas atas. Yang mulia, tolong ikuti saya. Setelah melihat Xiao Yan, sikap mereka semua sangat hormat tanpa kecuali, dan kemudian seseorang membawa Xiao Yan ke lantai paling atas. Jumlah ruang alkimia tingkat surga terbatas, tetapi yang ini secara khusus dipesan oleh permaisuri, dan hanya Anda yang dapat menggunakannya. Di lantai atas, seperti yang dikatakan pemimpin, hanya ada kurang dari 100 kamar. Untuk para dewa kuno, itu sudah cukup langka, tetapi yang tidak diharapkan Xiao Yan adalah bahwa permaisuri telah membuat instruksi dan pengaturan. Xiao Yan benar-benar mengerti saat ini bahwa pasti ada alasan baginya untuk menjadi istri yang mulia, dan selir. Berjalan di lantai paling atas, bagaimanapun, Xiao Yan telah melihat mata anjing itu melanggar terlalu banyak batasan yang kuat. Kamar-kamar dilengkapi dengan pengekangan yang sangat indah. Ketika Xiao Yan melihat sekeliling, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Ledakan. Di salah satu ruangan tidak jauh dari Xiao Yan dan yang lainnya, ledakan dahsyat meletus, tapi itu hanya suara, tanpa dampak energi yang meluap. Melihat ini, Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit untuk menahan dan mengisolasi dampak energi, seperti jika memang masalah Frier bisa dihindari. Xiao Yan tersenyum kecut, itu memang pilihan yang tepat untuk datang ke sini, lagi pula, dia sudah lama tidak memurnikan obat, jika tungku benar-benar meledak, setidaknya akan ada jaminan, tentu saja. Kedua, sepertinya bahwa berada di tempat seperti ini akan membangkitkan keinginan Xiao Yan untuk memurnikan obat bahkan lebih dan semangat. Tidak masalah, Yang Mulia, ikuti saya. Kamar Anda ada di depan Anda. Pemimpin terus memimpin Xiao Yan ke depan sampai dia tiba di sebuah pintu. Melihat sekeliling, Anda dapat melihat bahwa ruangan ini sangat istimewa, kecuali itu pintunya beda dari yang lain. Lokasinya juga yang pertama di lantai paling atas. Tolong, Yang Mulia, ini secara khusus diatur oleh permaisuri untuk Anda. Permaisuri juga meminta Anda untuk menggunakan bahan obat apapun di aula alkimia secara gratis, Yang Mulia. Pria yang memimpin jalan menangkupkan tinjunya dengan hormat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk, dan pria itu segera membuka pintu. Saat pintu dibuka, cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar, dan seluruh ruangan didekorasi dengan kemegahan dan kemegahan. Jika kamar lain adalah kamar single kecil, maka kamar Xiao Yan adalah suite mewah, dan bahkan ada tempat tidur untuk istirahat. Untuk membuat teh ada berbagai macam perangkat teh yang seharusnya tidak muncul. Ini, tidak hanya Xiao Yan yang tercengang, pria yang memimpin jalan juga tertegun. Sepertinya ini adalah pertama kalinya dia melihat seluruh gambar interior ruangan. Ada garis hitam di dahi Xiao Yan, benar-benar tidak ada yang bisa dia lakukan dengan ratu, dan dia terlalu bijaksana. Dia menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan berjalan perlahan ke dalam ruangan. Ketika memikirkan tentang memurnikan obat, Xiao Yan menyadari bahwa dia tampaknya tidak memiliki kuali obat yang bisa menandinginya. Kuali obat setingkat kuali Yanmu mungkin tidak cukup. Karena sumber daya tersedia untuknya, Xiao Yan tidak bermaksud munafik. Mari kita bicara tentang membuat ramuan. Apakah kamu punya kuali obat di sini? Xiao Yan bertanya pada pria di luar pintu. Tentu saja, Yang Mulia perlu segera memberi Anda kuali obat terbaik.
Pria itu segera menjawab, Xiao Yan mengangguk, dan pria itu pergi dengan cepat, hanya beberapa napas kemudian muncul kembali, dan kemudian mengeluarkan seluruh tubuh adalah obat merah kawah. Kuali obat ini adalah kuali King Hong Zunding, dan ini adalah kuali paling penting di Aula Alkimia. Pria itu berkata, Xiao Yan melihat kuali besar yang sangat indah di depannya, dan dia sudah merasakan kualitasnya yang bagus dari bahannya, dan pengerjaan. Tripod ini akan dikembalikan setelah digunakan, kata Xiao Yan perlahan. Mendengar ini, pria itu buru-buru melambaikan tangannya dan menjawab, tidak perlu, permaisuri menyiapkan tripod ini untukmu. Tidak ada yang pernah menggunakan tripod ini. Sudah ditempatkan di lobi untuk dikunjungi orang. Xiao Yan benar-benar tidak tahu katakan sesuatu, lalu biarkan pria itu mundur, dan setelah menutup pintu, Xiao Yan mengeluarkan formula pil dan bahan obat pil Jiushuan Huichun Zurong dari Suyu. Tapi apa yang Xiao Yan tidak tahu adalah bahwa pada saat ini, Ratu datang untuk memurnikan obat. Sesampainya di aula pemurnian obat, seluruh aula pemurnian obat dikelilingi oleh sosok-sosok saat ini. Mereka semua mengangkat kepala dan melihat ke tirai cahaya di udara, dan sosok di tirai cahaya itu adalah Xiao Yan yang sedang bersiap untuk menyempurnakannya, obat-obatan. Saya tidak berharap cukup beruntung untuk dapat menonton obat pemurnian yang mulia hari ini. Saya harus belajar keras dan saya pasti akan mendapat manfaat darinya selama sisa hidup saya. Setelah mendengar berita ini, jumlah penonton di ruang pemurnian obat meningkat adapun Xiao Yan. Sedikit yang dia tahu, setiap gerakannya diawasi oleh puluhan ribu orang. Yang mulia benar-benar berbeda dari orang lain yang memurnikan obat. Sudah lama duduk bersila di sini, jadi mengapa Anda tidak bergerak? Bahkan permaisuri. Terlihat sedikit tidak sabar, Xiao Yan menutup matanya dan tidak bisa membantu itu. Ketahuilah apa yang Anda pikirkan. Yang mulia, Anda pasti tertidur, kan? Seseorang di kerumunan bergumam. Sang ratu juga mengangkat alisnya ketika dia mendengar kata-kata itu, meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan menatap Xiao Yan dengan mata tertutup rapat, dia mungkin benar-benar tertidur. Dengan berlalunya waktu, aula pemurnian obat menjadi semakin berisik, dan penantian mulai sedikit tidak sabar, tentu saja, sebagian besar obat pemurnian di bagian yang bising ini tidak berkualitas tinggi, dan master sejati dapat menyempurnakannya. Pil obat suci para alkemis di sini sangat tenang. Jika ramuan yang disuling oleh Yang Mulia benar, setidaknya itu adalah tingkat dewa. Dia merencanakan urutan penyulingan yang paling akurat untuk bahan sebelum disuling. Saya Xiao Yan di tengah tirai cahaya perlahan membuka matanya, dan ada ribuan bahan obat ditempatkan di depannya, dan dia melihat ribuan bahan obat ini semuanya tertahan di udara pada saat yang sama, dan kemudian Xiao Yan merentangkan telapak tangannya, hanya melihat api hitam melonjak keluar, langsung menutupi sebagian dari bahan obat. Pada saat yang sama, Xiao Yan mengangkat tangannya lagi, dan api putih yang hampir transparan melonjak lagi, menutupi bagian lain, dan bagian terakhir adalah api ungu merah. Di tengah cahaya, pemandangan yang sangat mengejutkan muncul di mata semua orang. Nyala api tiga warna berbeda membuat semua orang berseru, terutama para alkemis. Tidak sulit untuk melihat dari keadaan nyala api bahwa ketiga nyala api dengan warna berbeda ini bukanlah benda biasa. Ada desas-desus bahwa Yang Mulia memiliki hati api. Mungkinkah ketiga api dengan warna berbeda ini semuanya adalah hati api? Jika demikian, memiliki tiga hati api dalam satu tubuh pada saat yang sama terlalu menakutkan. Saya sepertinya sangat mungkin, saya memiliki pemahaman terperinci tentang hati dari 9 api. Lihat api hitam, di antara 9 hati api, hanya ada satu api yang disebut api yang tidak dapat dipadamkan, yang berwarna hitam. Kemudian bahkan melalui tirai tipis, Anda bisa merasakan nyala api putih yang menyilaukan, yang agak mirip dengan Baiyan peringkat 6. Adapun nyala ungu merah lainnya, ada rasa genit yang tak terlukiskan di antara nyala api. Itu sangat mungkin itu adalah api tingkat 6. 9 dari 10 api iblis absolut. Di aula alkimia, suara alkemis sekolah tua perlahan keluar, dan semua orang mendengarkan dengan terpesona,
dan mereka semua tersentak setelah mendengar ini. Saya tidak pernah berani membayangkan bahwa saya dapat memurnikan pil dengan jantung api, tetapi tuanku dapat memiliki 3 sekaligus. Ya Tuhan!